Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu belajar tentang IPA, yaitu kita akan membahas bab yang kedua, sistem reproduksi pada manusia. Yang akan kita bahas adalah pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran tentang pembelahan sel. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pembelahan sel, mitosis, dan pembelahan meiosis. Keduanya, siswa dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ketiganya, siswa dapat menjelaskan karakter sifat anakan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel. Tujuan dari pembelahan sel ini untuk mengganti sel-sel yang rusak, untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk berkembang biak, dan untuk menghasilkan variase individu baru. Nah, ini alasan penting kenapa makhluk hidup perlu melakukan pembelahan sel. Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, contohnya jika jaringan kulit kalian luka, kemudian cepat pulih kembali, itu karena ada pembelahan sel. Keduanya, pertumbuhan dan perkembangan. Kalian bisa tinggi begini karena ada proses pembelahan sel. Semakin selnya membelah, maka ukurannya semakin banyak, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi besar. Kemudian berkembang biak atau reproduksi, ini diperlukan untuk membentuk individu baru. Dalam membentuk individu baru diperlukan sel-sel kelamin. Sel-sel kelamin itu terbentuk akibat adanya pembelahan sel atau pembelahan sel kelamin. Jenis-jenis pembelahan sel ada dua, mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing mempunyai jumlah kromosom dan sifat yang sama dengan induknya. Ciri dari pembelahan mitosis, satu, jumlah kromosom anaknya sama dengan jumlah kromosom induknya yang bersifat diploid. Contoh, jumlah kromosom manusia 46, maka jumlah kromosom tubuh anaknya pun 46. Kemudian sifatnya identik dengan induknya, sama persis dengan induknya, terjadi pada sel tubuh. Pembelahannya menghasilkan dua sel anak yang sama persis dengan induknya. Pembelahan hanya terjadi satu kali, hasil pembelahannya bisa membelah lagi. Nah, itu ciri dari pembelahan sel secara mitosis. Tahapan pembelahan secara mitosis ada 4. 1, profase. Keduanya metafase. Ketiganya anafase. Keempatnya telopase. Kita lihat proses pembelahan mitosis. Ada yang disebut dengan interfase. Interfase ini persiapan sel untuk membelah, terjadi pembelahan diri. Ada sentriol, terbentuk dari sentrosom menjadi dua sentriol. Ada lingkaran kecil yang disebut inti sel. Ada benang-benang kusut, seperti benang-benang kusut ini disebut dengan kromosom. Kemudian tahap yang pertama adalah profase. Pada tahap profase, sentriol ini akan menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian mulai terbentuk benang-benang gelondong. Kemudian kromosomnya mulai memendek, menebal, masing-masing berpasangan yang terdiri dari dua benang. Selanjutnya terbentuk membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Pada tahap prometafase menuju metafase, membran inti benar-benar sudah rusak menjadi bagian-bagian yang kecil dan menghilang.
Sementara kromosomnya memperbanyak diri menghasilkan 4 sel kromosom yang bersifat diploid. Tahap yang ketiga, metafase. Kromosom berkumpul di bidang ekuator, berjejer di bidang ekuator. Anafase, di mana kromosom memisahkan diri menjadi 2 bagian, masing-masing kromosom akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom ini membawa jumlah kromosomnya bersifat diploid, 2N. Ini 2N, ini pun 2N ya. Bawahnya pun sama 2N. Yang keempat, fase telopase. Pada fase ini, membran inti mulai terbentuk kembali mengelilingi kromosom. Kemudian diikuti dengan adanya membran pemisah atau pelekukan sel. Setelah terjadi pelekukan sel, maka akan diikuti dengan peristiwa sitokinesis, yaitu peristiwa di mana sel membelah menjadi 2 sel anakan. 2 sel anakan ini bersifat diploid. Nah, itu ciri dari pembelahan mitosis. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan secara meiosis ini cirinya terjadi di sel kelamin. Jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya, menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid. Pembelahannya terjadi 2 kali. Kalau pada mitosis, pembelahan terjadi 1 kali. Jumlah kromosomnya pada mitosis itu sama dengan induknya ya. Kemudian sel anakan yang dihasilkannya pun 2 bersifat diploid. Kalau meiosis terjadi di sel kelamin, kalau mitosis terjadi di sel tubuh. Pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel, yaitu pembelahan 1 atau meiosis 1 terdiri dari 4 tahap. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telopase 1. Pembelahan kedua atau meiosis 2 ada 4 tahap juga. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telopase 2. Setiap telopase pasti diikuti dengan peristiwa sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pemisahan pemisahan membran sel menghasilkan 2 sel anakan. Kita lihat proses atau fase-fase pembelahan dari meiosis. Yang pertama, pembelahan meiosis pertama. Profase atau profase pertama, cirinya sama aja dengan mitosis. Cuma bedanya, kalau pada profase 1, kromosom yang menebal, memendek, memadat ini mengganda, kemudian menghasilkan 4 kromosom yang homolog. Kemudian terjadi pindah silang kromosom. Membran inti benar-benar rusak dan menghilang, terbentuk benang-benang spindle, sentriol menuju ke kutub yang berlawanan. Metafase 1, 4 kromosom ini menuju ke bidang ekuator, berjejer di bidang ekuator. Anafase 1, di mana kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Ini kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Pada telopase 1, kromosom menuju ke kutub yang berlawanan ini memiliki jumlah kromosomnya haploid. Diikuti dengan peristiwa sitokinesis, di mana membran inti sudah mulai terbentuk kembali mengelilingi kromosom. Tahapan yang keduanya, meiosis 2. Profase 2, kromosom tidak mengalami duplikasi.
Membran inti mulai menghilang, sentriol menuju kutub yang berlawanan, terbentuk benang-benang gelendong. Metafase 2, kromosom berada di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Anafase 2, kromosom baru terpisah. Nah, ini kromosom barunya sudah mulai terpisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kromosom yang terpisah ini mengandung N kromosom atau kromosom haploid. Masing-masing anafase ini akan membelah menjadi 2 sel anakan. Cirinya, membran inti mulai terbentuk kembali mengelilingi kromosom yang haploid. Kemudian sentriol akan kembali membentuk sentrosom, benang gelendong menghilang. Nah, pada peristiwa telopase 2 ini sama diikuti peristiwa sitokinesis. Jadi telopase 2 ini menghasilkan 4 sel anakan yang mengandung kromosom setengah dari induknya. Yang tadinya di sini 2N, maka di sini menjadi N. Pada telopase 1 ini, nah ini kromosomnya sudah kromosom haploid, kemudian kromosom haploid ini membelah lagi, seperti ini, membelah lagi, maka menghasilkan 4 kromosom yang sama-sama bersifat haploid. Nah, itu peristiwa proses pembelahan meiosis. Pada dasarnya sama saja dengan peristiwa mitosis, cuma yang membedakannya adalah jumlah-jumlah kromosomnya. Kalau mitosis pembelahannya 1 kali, kalau meiosis pembelahannya 2 kali. Nah, itu mungkin bahasan yang kalian pelajari pada hari ini. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian mengerjakan soal latihan ini. Kerjakan seperti biasa di kertas folio, dikumpulkan sampai jam 12 siang. Ya. Ketemu lagi minggu depan, kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi. Tolong kalian pelajari di rumah tentang organ-organ reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.